Di sebuah dusun terpencil, ada seorang wanita yang kecantikannya tak ubahnya lukisan surga. Namanya Nareswari. Setiap pasang mata yang menatapnya akan terpukau. Rambut hitamnya tergerai indah bak sutra. Kulitnya putih bersih laksana pualam. Tapi di balik pesonanya, tersimpan sebilah pisau dingin yang tersembunyi dalam senyumnya, siap merobek hati pria manapun yang mencoba mendekat. Nareswari adalah perwujudan kesombongan. Ia angkuh, merasa dirinya adalah pusat semesta, dan berhak mendapatkan yang terbaik dari segala-galanya. Sudah tak terhitung berapa banyak lamaran yang ia campakkan. Berapa banyak hati yang ia luluh lantakkan hanya dengan cibiran dan tatapan merendahkan. Ia menikmati kekuasaannya. Menikmati melihat para pria bertekuk lutut di hadapannya. Di antara sekian banyak pemuja yang ia abaikan, ada seorang pria sederhana bernama Bayu. Bayu bukanlah pangeran berkuda. Ia hanya seorang pekerja keras dengan hati yang tulus. Cintanya pada Nareswari murni, tanpa mengharap balasan apapun. Namun di mata Nareswari yang silau akan kemewahan, Bayu tak lebih dari debu jalanan. Ia hanyalah seorang pria desa biasa, tak sepadan dengan kecantikan dan ambisinya yang setinggi langit. Setiap kali Bayu memberanikan diri untuk menyapa, Nareswari akan menyambutnya dengan ludah kata-kata kasar. Ia mengejek penampilan Bayu yang sederhana dan tanpa rasa malu menertawakan perasaan tulus pria itu di depan banyak orang. Hati Bayu hancur berkeping-keping. Puing-puing hatinya yang hancur itu kemudian menjelma menjadi kegelapan. Benih cinta yang pernah tumbuh subur kini digantikan oleh akar dendam yang merayap perlahan, menguasai seluruh jiwanya. Dalam puncak keputusasaannya, Bayu tak lagi melihat jalan terang. Ia memilih jalan lain, jalan yang gelap dan terlarang. Ia menempuh perjalanan jauh, memasuki hutan larangan yang bahkan namanya pun enggan disebut oleh warga desa. Di sana, ia menemui seorang dukun yang ilmunya terkenal hitam dan menyesatkan. Dengan hati yang sudah tak lagi murni, yang tersisa hanyalah kebencian, Bayu meminta sebuah kutukan. Bukan kutukan kematian. Bukan pula kutukan penyakit yang menyiksa raga. Ia menginginkan sesuatu yang jauh lebih kejam. Sesuatu yang akan membuat Nareswari merasakan penderitaan abadi yang sesungguhnya. Ia ingin Nareswari merasakan apa yang ia rasakan, kesendirian. Ritual pun dilakukan di bawah cahaya rembulan purnama merah, diiringi mantra-mantra kuno yang membuat bulu kuduk berdiri. Asap kemenyan yang pekat membumbung tinggi, seolah membawa sumpah serapah Bayu yang terucap dari lubuk hati terdalam. Nareswari tidak akan pernah bisa menikah. Ia akan menua dalam kesendirian yang pahit, meratapi nasibnya hingga akhir hayat. Sumpah itu telah terucap, dan takdir pun mulai ditenun ulang. Awalnya, kehidupan Nareswari tampak tak terpengaruh. Ia justru semakin cantik, hartanya semakin melimpah, dan semakin banyak pria tampan, serta berkedudukan yang rela melakukan apa saja untuk mendapatkan perhatiannya. Tak lama, ia bertunangan dengan seorang bangsawan muda yang kaya raya. Gaun pernikahan terindah telah dipesan, gedung mewah telah dipersiapkan, semua tampak sempurna. Mimpi Nareswari untuk hidup dalam kemegahan seolah tinggal selangkah lagi. Namun, seminggu sebelum hari pernikahan, malapetaka datang tanpa diundang. Sang bangsawan tiba-tiba jatuh sakit keras. Penyakitnya aneh, misterius, dan tak satu pun tabib yang mampu menyembuhkannya. Dalam waktu singkat, tunangannya itu menghembuskan napas terakhir. Nareswari terkejut, dunianya seakan runtuh. Tapi kesombongannya lebih kuat dari kesedihannya. Ia segera bangkit, meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah nasib buruk, sebuah kebetulan yang tak berarti. Setahun berlalu, Nareswari
bertunangan lagi. Kali ini dengan seorang saudagar kaya raya yang memujanya seperti seorang dewi. Persiapan pernikahan pun digelar jauh lebih megah dari sebelumnya. Nareswari yakin kali ini takdir akan berpihak padanya. Tapi lagi-lagi tragedi menyapa tepat di ambang kebahagiaan. Beberapa hari sebelum pernikahan, sang saudagar mengalami kecelakaan mengerikan yang membuatnya lumpuh total. Pernikahan itu pun batal seketika. Raut wajah Nareswari yang selalu angkuh kini mulai menampakkan guratan kegelisahan. Ada sesuatu yang salah. Ia mencoba lagi dan lagi. Setiap kali ia mendekati gerbang pernikahan, selalu ada halangan yang tak masuk akal dan di luar nalar. Calon suaminya tiba-tiba membatalkan pernikahan tanpa alasan yang jelas, seolah pikirannya dikendalikan oleh kekuatan lain. Atau mereka akan mengalami musibah tak terduga yang membuat pernikahan mustahil untuk dilanjutkan. Kecantikannya yang dulu ia banggakan, perlahan mulai memudar, terkikis oleh usia dan rasa cemas yang tak pernah berakhir. Suatu malam, saat Nareswari terbaring gelisah di ranjang mewahnya yang terasa dingin dan kosong, ia mendengar bisikan sebuah suara yang dingin dan bergetar, memanggil namanya berulang kali. Nareswari, Nareswari. Ia membuka mata dengan jantung berdebar kencang. Di sudut kamarnya yang gelap, ia melihat siluet seorang pria. Sosok itu samar, namun tatapan matanya begitu menusuk, begitu ia kenali. Pria itu perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk lurus ke arah Nareswari. "Kau akan sendiri, Nareswari." Suara itu berbisik lagi, menggema di seluruh ruangan. Selamanya, seketika, ketakutan yang luar biasa melumpuhkan seluruh tubuh Nareswari. Ia tahu, ia ingat, itu adalah suara Bayu. Kutukan itu nyata. Semua kemalangan ini bukanlah kebetulan. Ini adalah buah dari dendam yang telah ia tanam bertahun-tahun lalu. Nareswari yang panik mencoba segala cara untuk mematahkan kutukan itu. Ia menemui puluhan orang pintar, dukun sakti, dan tabib hebat dari berbagai penjuru negeri. Hartanya ia habiskan untuk mencari penawar, namun tak satu pun yang berhasil menolongnya. Setiap usaha untuk mengusir kutukan itu justru semakin memperparah keadaannya. Ia merasa ada bayangan gelap yang selalu mengikutinya kemanapun ia pergi. Bisikan-bisikan jahat tak henti menyiksanya, membuatnya menjadi paranoid dan takut pada bayangannya sendiri. Waktu terus berjalan tanpa ampun. Kecantikan Nareswari yang dulu melegenda kini benar-benar telah lenyap, digantikan oleh kerutan di wajahnya dan tatapan mata yang kosong. Kini Nareswari telah menua. Ia duduk sendirian di teras rumahnya yang besar, sepi dan berdebu. Rambutnya telah memutih seluruhnya. Punggungnya membungkuk, dan matanya hanya memancarkan kesedihan mendalam yang tak akan pernah tersembuhkan. Dari teras rumahnya, ia sering melihat pasanggan-pasanggan muda melintas di jalan, bergandengan tangan, tertawa bahagia. Setiap tawa riang yang ia dengar terasa seperti ribuan jarum yang menusuk hatinya yang telah lama mati rasa. Ia tak pernah merasakan hangatnya pelukan seorang suami, tak pernah mendengar riangnya tawa anak-anak yang berlarian di dalam rumahnya. Hidupnya yang mewah kini tak ubahnya penjara kesendirian yang ia ciptakan dengan kesombongannya sendiri. Terkadang di kejauhan, di antara pepohonan yang bergoyang, ditiup angin senja, Nareswari seperti melihatnya. Siluet Bayu berdiri tegak dengan senyum tipis terukir di bibirnya. Itu adalah senyum kemenangan, senyum dari dendam yang terbalaskan. Kutukan itu abadi. Nareswari akan terus hidup, menua, hingga akhirnya mati dalam kesendirian yang menyakitkan
menjadi bukti bisu dari harga sebuah kesombongan dan cinta tulus yang disia-siakan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa terkadang balasan terburuk bukanlah kematian, melainkan kehidupan yang terkunci dalam penderitaan abadi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.